Kembali kami ajak Anda bergabung langsung dengan Prof. Ari. Prof, mungkin bisa dijawab langsung tadi pertanyaan, apa lagi kira-kira upaya yang perlu dilakukan, Prof? Ya, jadi pertama kita mesti lihat bahwa trennya itu masih tren eksponensial. Jadi trennya itu masih tren naik terus. Ini yang berbahaya. Artinya apa? Bahwa memang masih terjadi penularan antar manusia di negara kita ini gitu loh, dari angka ini. Bagaimana ini kan kita nih, ternyata ini kan benar nih prediksi 2000 nih ya. Ya ini akan angka artinya nih angka psikologis sudah kita tembus 2000. Begitu juga jumlah kematian juga udah lewat 100 ya kan, berarti ini angka kita udah di atas 9% ya angka kematian. Jadi bagaimana upaya ini ya, bagaimana nih agar ini bisa landai berkurang? Bagaimana caranya ya? Menghindarin orang tidak ada di jalanan, menghindarin tidak ada interaksi antar manusia yang lebih banyak gitu loh. Ini kan yang jadi masalah. Ya, jadi oleh karena itulah mereka upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa kan 3 atau Kepres dan Pepres yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sebenarnya mesti ditindaklanjuti gitu ya, mengenai ya darurat kesehatan masyarakat. Ya memang prosedurnya kata gubernur bersurat kepada Kementerian Kesehatan. Silakan gubernur memutuskan ini. Pak Gubernur DKI kan juga menyampaikan pada kenyataannya bahwa kalau dilihat dari jumlah kematian bahwa ternyata di bulan Maret ini terjadi peningkatan lebih dari 50%. Artinya apa? Sebenarnya ada kasus-kasus meninggal itu yang dalam tanda petik apakah ini berhubungan dengan COVID atau tidak gitu loh. Jadi ini yang memang harus disadari bahwa memang jumlah kasus ini cukup meningkat di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Jakarta ini yang sebentar lagi pada mau mudik ini gitu. Udah ada yang mudik malahan begitu. Nah ini dia Prof, pertanyaannya, pergerakan manusia untuk mudik ini bagaimana kaitannya dengan penyebaran COVID-19 yang akan meluas? Ya saya rasa pemerintah mesti tegas ya, pemerintah daerah okelah sudah menyampaikan bahwa menganjurkan warganya tidak mudik. Saya beberapa waktu yang lalu juga melakukan talkshow seperti ini dengan wali kota Padang. Jelas waktu itu bahkan juga gubernur Sumatera Barat. Ini kan kalau ngomong mudik orang Minang ini paling rame nih kalau mudik. Sebutkan sudah meminta orang Minang itu udah nggak usah mudik gitu loh. Jadi artinya nih declare itu yang pertama-tama saya rasa tuh dari pemerintah Sumatera Barat itu udah muncul seperti itu. Wali kota Padang juga seperti itu. Oke, terus Bandung semua. Jadi mesti kompak semua bahwa memang ya dengan situasi extraordinary seperti ini ya udah deh nggak usah mudik gitu loh. Kenapa? Saya mau bicara kapan sih mulai tertular? Pertama begini, ya kita mesti lihat case-case yang ada di Singapura, di Malaysia. Mereka kan detail sekali itu di awal. Pertama tour guide dalam satu bis, ketika itu memang orang-orang dari China, Wuhan ada di situ, kemudian itu tour guide-nya kena, bahkan drivernya kena. Kemudian kita juga dengar cerita bahwa driver juga menularkan kepada majikannya, bosnya. Jadi di dalam satu kendaraan itu kemungkinan untuk terkena itu besar sekali. Saya ngambil contoh dokter deh. Dokter ini kan yang meninggal udah di atas 20-an. Dokter itu kenanya bagaimana? Dokter itu kena pada saat pemeriksaan. Paling pemeriksaan itu 10 menit, 15 menit. Tapi ketika kontak dengan orang yang positif, dokter itu bisa kena. Itu yang saya bilang tadi, begitu cepatnya penularan tersebut. Apalagi di dalam bis yang penuh seperti itu ya, kita bisa prediksi lah berapa orang yang akan kena begitu. Dan sekarang juga misalnya di pesawat. Nah kita bisa ambil contoh tuh, di pesawat ada waktu berangkat dari satu negara, dia di screening tidak ada panas, tidak ada demam. Kemudian perjalanan penerbangan cukup panjang, memang sekitar 4-6 jam waktu itu. Sampai di kota tujuan dia terscreening. Kenapa? Panas. Jadi dalam kurun waktu beberapa jam itu mungkin juga dengan makan, pikiran segala macam, ada ya mungkin waktu berangkat juga kurang begitu baik, akhirnya percepatan dari virus yang mungkin sudah masuk di dalam tubuhnya karena mungkin daya tahan tubuhnya menjadi tidak baik. Nah ketika turun dia positif, atau sebalik ada juga yang oke, pada saat berangkat naik pesawat tidak ada masalah, kemudian di pesawat nggak ada masalah, keluar dari bandara negara tujuan tidak masalah, tapi 2 hari dia kena demamnya baru muncul. Jadi ini hal-hal ini yang mestinya belajar dari kita bahwa begitu mudah penularannya, dan suatu perjalanan bisa orang itu yang tadinya memang artinya mungkin masih sehat jadi bisa timbul positif gitu loh. Saya juga, kita mesti lihat angka-angka yang ada di DKI, di Bandung, bahwa angka dari rapid testnya itu menunjukkan angka sekitar 2%, 3%. Artinya kalau ada 1000, ada 30, ada 10.000, ada 300, hitung aja terus. Katanya orang Jakarta kalau mudik bisa sampai 5 juta. Kita bisa hitung dari 5 juta itu berapa
orang yang kemungkinan positif dari COVID, dan itu yang akan menularkan kepada warga-warga di daerah itu. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Terus terang kalau kita mau menghambat pergerakan yang itu bisa bikin landai, yang mencegah orang untuk tidak bergerak, begitu aja sebenarnya sih. Simpel kok sebenarnya. Baik, Prof, terakhir mungkin singkat Prof, mengenai imunitas alami dan juga mudik ini Prof, yang mungkin saat ini masih terus diperhatikan. Seperti apa Prof? Ya, kalau saya bilang sih imunitas alami itu saya rasa itu sesuatu hal yang artinya itu menunggu kita semua pada kena, ada yang tidak kena, sehingga orang punya antibodi, sehingga kalau kita lebih banyak orang yang punya kebal terhadap tersebut, maka virus ini tidak akan bergerak. Itu saya rasa sih terlalu terlalu naif lah, karena sebenarnya kan juga kalau kita lihat lagi, misalnya kita bicara soal daya tahan tubuh, kita ambil contoh yang di Wuhan aja ya, itu kan yang angka kejadian mereka itu kan hanya 60 ribu dari 5 juta penduduk. Artinya apa? Ada 4.900.000-an yang orang itu sebenarnya pada dasarnya adalah bisa bertahan gitu loh, tidak kena infeksi gitu. Jadi bicara soal daya tahan tubuh. Nah sekarang bagaimana nih, sudah ya oke deh, ini udah terlanjur mudik mau terpaksa, tapi tadi saya bilang tadi bahwa masyarakat harus mengetahui potensi-potensi di mana dia bisa tertular dalam proses mudik tersebut. Bisa terjadi dalam kendaraan, bisa terjadi sampai di rumah. Oleh karena itulah kalau memang terpaksa juga ya mau nggak mau isolasi mandiri ketika sampai di kampung, ya, jaga daya tahan tubuh, jangan banyak berinteraksi dengan orang lain, dan segera melakukan pengobatan. Saya melihat beberapa pemerintah daerah juga mesti siap apa? Siap rumah sakit semua harus siap menerima pasien-pasien yang kemungkinan COVID. Dokter-dokter ini penting, perawat-perawat harus dipersenjatai dengan alat pelindung diri. Kalau tidak ya seperti gini, ya akan paling jadi korban itu adalah para dokter-dokter, perawat yang menghadapi pasien itu langsung. Kalau tidak mereka dilengkapi dengan APD, kita bisa tunggu waktu aja bahwa angka dokter meninggal itu ya seperti itu. Setiap hari pasti akan ada dokter-dokter yang meninggal gitu. Jadi saya ini oleh karena itulah maka semua kita, tapi tetap sekali lagi kita tidak usah panik. Sekali lagi karena saya bilang tadi bahwa ada tadi yang saya bilang Wuhan saja ada 4 jutaan yang tidak kena infeksi ini. Kita bicara soal penduduk Jakarta kan ini numbernya masih segini, tapi sekali lagi oleh karena itulah daya tahan tubuh menjadi hal yang penting, dan kita juga tidak stres, karena stres juga akan membuat daya tahan tubuh kita turun. Itu hal penting menurut saya yang mesti diperhatikan oleh masyarakat semua. Baik, terima kasih banyak informasi dan penjelasannya Prof. Ari Faryalsyam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Kabar Terima Petang. kasih.